Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan mie letek khas Bantul, Yogyakarta, saya mendatangi salah satu tempat produksi mie letek Garuda milik Yasir Ferry yang ada di Desa Bendo, Kecamatan Serandaan. Di tempat ini proses pengolahan mie letek masih menggunakan cara tradisional. Saya penasaran ingin melihat dan mengikuti proses pembuatan ini mie letek. Mie letek. Nah, ini tahap awal kita menyiapkan sapi untuk nanti mencampur bahan-bahannya. Ikuti terus sampai selesai ya. Pada tahap awal, proses pembuatan mie letek dimulai dengan mencampur bahan yang akan diolah. Bahan utama yang digunakan untuk membuat mie letek adalah tepung gaplek dicampur dengan tepung tapioka. Selanjutnya, proses pencampuran dilakukan dengan cara digiling menggunakan bantuan tenaga sapi seperti ini. Dia udah paham, udah hafal. Wih, pinternya. Hebat. Hebat kamu ya. Kamu udah pinter bekerja. Udah lama udah ngerti. Ya, oh ya disayang sininya. Hebat, 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 hebat. Tepung gaplek merupakan singkong yang dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur kering dan selanjutnya digiling halus. Sebelum diolah, tepung gaplek harus melewati proses perendaman dan pencucian. Setelah direndam sehari semalam dan dicuci bersih, tepung gaplek siap untuk diolah. Tepung tapioka juga berasal dari singkong. Namun berbeda dengan tepung gaplek, tepung ini sudah diolah melalui proses yang panjang dan hanya diambil patinya saja. Tepung gaplek akan berpengaruh terhadap warna khas letek dan rasa singkong, sementara tepung tapioka akan berpengaruh pada tekstur, tingkat kelembutan dan kekenyalan. Kedua bahan utama ini kemudian dicampur dengan perbandingan 5 karung tepung gaplek dan 3 karung tepung tapioka. Perbandingan ini tentunya tergantung dengan selera. Jika menginginkan dominan rasa dan warna, maka lebih banyak tepung gapleknya. Namun jika ingin teksturnya lebih kenyal dan lembut, maka diperbanyak tepung tapiokanya. Ya, aduh, ya Allah. Kalau berdua ngerasa enteng. Nah, ini campurannya tadi perbandingannya udah ya. Tuh, ini. Hah? Sobek nggak apa-apa. Setelah bahan tepung gaplek dan tapioka siap, selanjutnya masuk ke proses mencampur yang menggunakan bantuan tenaga sapi. Sapi akan berjalan memutar, sementara gilingan besar yang ditarik sapi akan menggilas dan mencampur bahan sampai benar-benar merata dan menyatu. Ini proses pencampurannya ini berapa lama, Mas? 1 jam. Jadi selama 1 jam digiling terus gini ya, diputer ya. Pada proses ini tidak cukup hanya mengandalkan sapi, namun diperlukan 2 orang pekerja yang secara manual berkeliling bersamaan dengan sapi untuk merapikan adonan dan memastikan adonan tepung gaplek dan tepung tapioka benar-benar tergilas. Tenaganya udah lemes, sudah lemes. Agar tepung gaplek dan tepung tapioka bercampur dan lebih pekat, perlu ditambahkan air 1 ember. Proses penambahan air juga dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap. Proses ini bertujuan agar adonan yang dibuat dapat dicetak atau dipres menjadi mie letek. Setelah adonan siap, selanjutnya adonan akan dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Di tempat ini pekerja akan melakukan proses pemadatan dan pemotongan menjadi bagian kotak-kotak seperti ini. Berat juga ternyata satu ini. Berat kalau di atas. Ya. Ini dikukusnya selama berapa lama? 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Jadi ini dikukus, dibiarkan seperti ini selama 1,5 jam ini. Pakainya kayu bakar. Agar uap panas benar-benar maksimal pada saat proses memasak, pintu pada tempat memasak harus tertutup rapat. Tidak ada rongga yang dimungkinkan uap panas keluar. Ini dilakukan agar adonan yang sudah dicetak tadi dapat matang dengan sempurna. Setelah menunggu 1,5 jam, adonan mie letek sudah matang dan siap untuk lanjut ke proses berikutnya. Pada tahap ini, mie letek yang sudah matang langsung dikembalikan ke tempat penggilingan untuk kembali digiling dengan menggunakan bantuan sapi. Tinggal diangkat. Wah, ini panas.
Membuat mie letek dari proses awal sampai jadi diperlukan pekerja yang cukup banyak. Selain itu, untuk bidang tertentu seperti proses penggilingan diperlukan tenaga kerja yang memiliki tenaga kuat. Yasir Ferry merupakan generasi ketiga yang menjalankan usaha pembuatan mie letek. Usaha yang dimulai sejak zaman sang kakek hingga saat ini masih bertahan. Wah, yang menarik dari proses pembuatan mie letek adalah prosesnya yang masih dipertahankan secara tradisional. Kita mempertahankan pakai ini karena kan kita sudah masuk di WBTB, Apa itu? Warisan Budaya Tak Benda. Oh. Ya, kita sudah dapat sertifikasi dari Kementerian Kebudayaan. Oh gitu. Ya. Produksi mie letek dengan cara tradisional seperti ini merupakan warisan budaya tak benda. Ya. Untuk Kabupaten Bantul. Ya, ya satu-satunya di Indonesia yang ada cuma ini tinggal. Gitu ya. Ya, ini berdiri perusahaan ini tahun 1940, kurang lebih 1940. Punya kakek berarti ya. Iya. Dalam perjalanannya sejak berdiri sampai sekarang terjadi proses inovasi, khususnya bahan baku yang diolah. Namun dari sekian banyak inovasi yang dilakukan, bahan baku lokal dan proses pembuatan yang organik dan sehat selalu dijaga. Dulu waktu zaman kakek kita pakai beras. Ya, pakai beras. Waktu tahun sekitar 60 berapa itu beras kan menjadikan langka Mahal. dan sangat mahal. Akhirnya kita ganti pakai jagung. Jagung dengan tepung tapioka. Lah jagung di tahun berapa menjadi makanan pokok masyarakat. Akhirnya kita rubah lagi pakai onggok. Onggok itu ampasnya tapioka. Jadi sekarang gaplek dan tapioka. Ya. Saatnya sekarang saya kembali melanjutkan proses pembuatan mie letek. Kali ini adonan yang sudah dikukus akan kembali digiling sampai halus dengan ditambah tepung tapioka. Selanjutnya langsung dipindahkan ke mesin yang berfungsi sebagai pencetak mie letek. Ini tinggal habis ini tinggal proses nyetak. Untuk mencetak mie letek saat ini sudah menggunakan alat pres hidrolik sehingga lebih meringankan bekerja. Cara penggunaannya cukup mudah. Tinggal adonan tepung gaplek dan tepung tapioka yang sudah diolah dimasukkan ke dalam mesin pres seperti ini. Nah ini saya mau nyoba motong. Wah, kurang cepet. Ketinggalan itunya udah kadung nggak isi ya. Aduh. Terlihatnya mudah ya, tapi ternyata mengambil dan memotong mie yang sudah jadi butuh keterampilan dan kecepatan karena harus berkejaran dengan tekanan mesin pres yang relatif cepat. Mesin yang sudah dipres selanjutnya tinggal dirapikan dan dimasukkan ke dalam tempat untuk memasak. Hampir sama seperti pada saat proses memasak yang pertama. Proses masak ini dengan cara dikukus di dalam ruangan yang tertutup. Ini udah jadi seperti ini terus dimasukkan ke sana. Proses memasak atau mengukus mie letek yang kedua dibutuhkan waktu paling cepat selama 1 jam. Setelah matang, mie letek harus didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Panas. Masih panas. Gimana tekniknya? Dilemparkan aja. Oh, lemparkan saja. Gelasnya berapa? Dalam sehari, tempat produksi mie letek ini mengolah bahan baku sebanyak 1 ton. Untuk mengolah 1 ton sampai jadi mie letek diperlukan waktu selama 2 hari. Sementara jika kondisi cuaca tidak mendukung, diperlukan waktu produksi lebih dari 2 hari. Nah, ini yang kemarin sudah dipres ya. Sudah dipres terus sudah dikukus nih. Didiamkan semalam jadinya seperti ini. Udah kering, masukkan air lagi sini. Nah, ini. Ya. Masukkan air, biarkan, terus nanti dipindah ke sini. Nah, ini kayak gini. Kasih air dibasahi biar ini lemes, biar lemes.
Sebelum dijemur, mie letek yang sudah didinginkan selama 1 malam kembali dicelupkan ke dalam air sampai lemas. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pencetakan. Wah, berat. Ini berat. Aduh, tangannya semutan tangannya. Nah, udah. Berat ternyata 4 ini ya. Ini mau tambah lagi. Proses menjemur dilakukan sejak pagi hari. Jika kondisi cuaca bagus, maka pukul 2 siang mie sudah kering dan sudah jadi. Namun jika kondisi cuaca tidak bagus dan matahari tidak maksimal, proses penjemuran bisa dilakukan lebih dari 1 hari. Ini kalau udah jam 2 siang itu udah semua turun untuk ngangkut ini yang sudah dijemur sudah kering. Ini langsung dibawa masuk untuk di packing nantinya ya. Wah. Udah nih keringnya seperti ini nih. Nah, ini udah kering. Untuk proses pengemasan, 1 bungkus mie letek berisi 5 kg. Harga 5 kg mie letek Rp100.000. Setiap hari mie letek yang dibuat di sini langsung didistribusikan dan dijual ke pasar atau ke warung-warung. Saat ini olahan mie letek tidak hanya dijumpai di kota Bantul dan Yogyakarta, para pedagang olahan mie letek sudah banyak tersebar di seluruh kota di Indonesia. Mie letek itu bahannya tapioka dari singkong, gaplek dari singkong semua. Tapi rasanya itu nggak kalah enak sama mie yang bahannya dari tepung terigu mungkin ya. Mie letek ini kalau di Bantul hampir di beberapa tempat banyak yang menjual. Bahkan di Jogja sampai di beberapa tempat di luar kota Jogja juga banyak yang menjual mie letek khas Bantul. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Bantul, Yogyakarta.